Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Dan untuk pertama kalinya, seorang Adito Aditya akan nge-review sebuah smartwatch yang tidak berwarna hitam. Kalau misalkan kalian ikutin perjalanan gua nge-review smartwatch, itu semuanya hitam, atau bisa dibilang mostly hitam. Walaupun dia ada pilihan warna yang lain, gua tetap pilih warna hitam. Tapi ini beda. Anyway, hari ini gue bakal ngebahas Amazfit Bip 3, keluarga Bip dari Amazfit yang menawarkan fitur lengkap di harganya yang cuma 500.000. Penasaran sebagus apa? Kita bakal bahas semuanya di video ini. But sebelum itu, gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Tanpa lama-lama lagi, inilah dia full review dari Amazfit Bip 3 Smart. Oke, karena Amazfit Bip 3 ini juga termasuk salah satu smartwatch budget friendly, jadi di dalam boxnya, seperti biasa, kalian dapat unit dari smartwatchnya sendiri. Habis itu, kalian juga dapat kabel charger, dan tentunya manual book. Setelah itu, udah. Oke, aspek pertama yang akan kita bahas adalah desain. Berbeda dari sebelum-sebelumnya, kali ini gue ngebeli sebuah smartwatch yang warnanya itu dibilangnya sih blue, tapi ini lebih cenderung ungu menurut gue. Alasannya kenapa? Karena gue pengen stand out di antara orang-orang lain. Gue pengen jam gue dinotis sama semua orang dengan warnanya yang super terang benderang kayak begini. Enggak ya, gue bercanda. Waktu gue nyari dan waktu gue beli, itu yang tersedia cuma warna blue. Yang dimana pas gue lihat gambarnya, ini kenapa lebih cenderung kayak warna ungu, dan pas datang bener aja, lebih kayak warna ungu. Anyway, kalau misalkan dari segi desain, ini disamping-sampingin sama Amazfit Bip U Pro, dia mirip banget. Cuma Amazfit Bip 3 itu lebih gede. Buat yang belum nonton video review gua tentang Amazfit Bip U Pro, cek linknya di kolom description box di bawah. Kolom description box di bawah. Bodinya itu berbahan plastik polikarbonat yang membuat dia sangat ringan. Beratnya itu cuma di angka 33 gram. Dimensi watch case-nya adalah sebagai berikut. Panjangnya 44,1 mm, lebarnya 36,5 mm, dan tingginya 9,7 mm. Yang dimana menurut gua size tersebut sangat pas untuk dipakai cewek ataupun cowok. Terdapat satu button di bagian kanan dari smartwatch-nya yang fungsinya itu sebagai tombol menu dan juga tombol home. Strap silikonnya menggunakan model strap jam analog yang berukuran 20 mm dan sangat mudah untuk diganti-ganti. Yang unik dari strap si Amazfit Bip 3 ini adalah dia punya ukiran sepanjang strapnya, garis-garis gitu, yang gua nggak ngerti fungsinya ini apa selain mungkin ngumpulin daki. Lubang strap yang disediakan juga lumayan banyak, sehingga nggak usah khawatir kalau kalian punya pergelangan tangan yang besar atau kecil. Nah, kalau misalkan urusan kenyamanan dari strap si Amazfit Bip 3, ini gue yakin strap dari Halo juga rela untuk menyembah strap dari Amazfit Bip 3. Karena nyaman banget, men. Dan di bagian belakang terdapat heart rate sensor yang nanti akan kita bahas di bagian feature. Berikutnya adalah screen quality. Layarnya itu berukuran 1,69 inch dengan ukuran bezel yang bisa dibilang cukup tipis. Nah, tapi di sini nggak disebutin secara spesifik panel yang dipakai sama si Amazfit Bip 3, jadi gua nggak akan berasumsi ini AMOLED atau bukan. Resolusinya juga nggak dikasih tahu berapa, tapi berdasarkan penilaian mata gua, ini kualitas dari layarnya bisa diadu sama smartwatch yang layarnya AMOLED. Walaupun warnanya itu agak sedikit kalem, nggak vibrant-vibrant amat, tapi dia sama sekali nggak kelihatan pixely. Viewing angle-nya juga bagus banget berkat teknologi 2,5D curve, gua harap gue benar, yang dipasangkan di layar dari Amazfit Bip 3 ini. Touchscreen-nya juga akurat banget, gua belum pernah miss pas gua scroll menu di Amazfit Bip 3 ini. So, menurut gua, screen dari Amazfit Bip 3 sangat bisa diandalkan. Ukuran baterai yang ditanamkan di Amazfit Bip 3 ini sebesar 280 mAh. Nggak gede-gede amat emang, tapi ini cukup buat mensupport si Amazfit Bip 3 bertahan hingga 10 hari berdasarkan pengalaman gua. Panelnya yang bukan AMOLED dan battery manajemennya yang luar biasa bagus ngebuat si Amazfit Bip 3 ini bisa nemenin gua seminggu penuh dengan full push notification.
Kalau gua standby aja, baterainya bisa bertahan 10-12 hari. Berikutnya adalah feature, yang dimana ini menjadi selling point dari Amazfit Bip 3. Dikenal dengan smartwatch simple dengan fitur yang paling lengkap, gua belum menemukan fitur yang nggak ada di Amazfit Bip 3 ini. Mengikuti jejak Amazfit Bip U Pro, si Amazfit Bip 3 ini punya 60 sports mode, yang dimana itu dikategorikan ke jenis olahraga besar, sehingga gampang banget kita nyarinya. Segala sensor kesehatan mulai dari step counter, heart rate monitor, SpO2, stress management, sleep monitor, breath training, bahkan menstrual cycle juga hadir di Bip 3. PAI atau dikenal dengan Personal Activity Intelligence juga nggak ketinggalan hadir di Bip 3 yang ngebuat kita jadi makin termotivasi untuk beraktivitas. Nah, fitur yang unik dan menurut gue bakalan berguna banget dari si Bip 3 ini adalah fitur to-do list. Yang dimana kita bisa register to-do list kita dalam hari-hari tertentu, nanti dia bakalan ngingetin kita, oh hari ini lo ada ini nih. Caranya kalian tinggal register to-do list kalian di aplikasi yang kita gunakan untuk koneksi Amazfit Bip 3, namanya Zepp App. Fitur yang dimana menurut gua akan sangat berguna untuk orang-orang yang lupaan. Asal jangan lupa aja masukin to-do list kalian di aplikasi Zepp App-nya. Tampilan menunya menurut gua super simple dan jelas banget ala Amazfit. Ukuran fontnya juga lumayan gede, jadi kalian nggak akan kesulitan untuk baca menu atau baca notifikasi di Amazfit Bip 3. Ini yang menurut gua agak menyedihkan. Karena meskipun pilihan watch face-nya bagus-bagus, kalian bisa pakai foto sendiri dan customizable, tapi kalian cuma dikasih satu slot untuk gonta-ganti watch face yang tersimpan di smartwatch-nya. Well, technically kalian punya 2 slot, tapi yang satu itu cuma default aja, nggak bisa diganti-ganti. Jadi ya, cuma 1 slot. Tapi percaya sama gua, pilihan watch face-nya bagus-bagus. Berikutnya adalah harga. Gue membeli si Amazfit Bip 3 ini dengan harga sekitar 500 ribuan. Harga yang menurut gue worth it banget untuk jam dengan fitur selengkap ini, minus GPS ya. Oke, itu tadi review gue tentang Amazfit Bip 3, yang dimana gue harap bisa menjadi jawaban untuk kegalauan kalian yang lagi nyari smartwatch budget friendly. Kalau misalkan gue ditanya worth it apa enggak, dengan harga yang ditawarkan saat ini, menurut gue Bip 3 worth it banget. Dan menurut gue jam ini benar-benar universal banget, desainnya cocok untuk cewek dan cowok, dan juga cocok untuk semua kalangan umur. Tapi kalau buat warna yang ini, ya mungkin lebih cocok untuk cewek ya. Tapi jangan khawatir, karena dia juga hadir dalam varian warna hitam. So, aman buat cowok-cowok maco di luar sana kayak gue. Geli. Oke, gue rasa segitu dulu video review gue tentang Amazfit Bip 3. Nah, gue berencana untuk ngebuat vlog mingguan yang menceritakan gimana hari-hari gue di Kanada, karena menurut gue agak worth it. Mengingat belakangan ini gue benar-benar super sibuk banget dengan aplikasi PR, dengan pengurusan permit gue di sini. Jadi menurut kalian gimana? Kalau kalian pengen, tulis di kolom komentar di bawah. Alright, kalau gitu buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video.